Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarissa Merita Noviza Putri, NPM 1911070216, kelas E semester 4. Di sini saya akan mengulang kembali materi-materi yang telah dipelajari. Yang pertama, statistik pendidikan. Pengertian statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang atau mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisaan bahan keterangan berwujud angka. Penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan atau to discover knowledge dan pemecahan masalah atau problem solving. Pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Macam-macam statistik ada 4. Yang pertama, statistik deskriptif, yang kedua, statistik inferensial, yang ketiga, statistik parametrik, dan yang keempat, statistik non-parametrik. Distribusi frekuensi. Definisi yaitu pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi. Ukuran penyebaran data. Pengertian suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran. Yang pertama ada jangkauan atau range, yang kedua simpangan rata-rata, data tunggal, data kelompok, yang ketiga simpangan baku, standar deviasi, data tunggal, data kelompok, yang keempat kuartil, data tunggal, data kelompok, yang kelima persentil, data tunggal, data kelompok, yang keenam koefisien variasi, yang ketujuh angka baku atau nilai standar. Definisi populasi. Populasi adalah keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi sebaran yang luas. Populasi wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya bicaranya, disiplin, pribadi, hobi, cara bergaul, kepemikirannya, dan lain-lain. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang kepemimpinan Presiden Y, maka kepemimpinan itu merupakan sampel dari semua karakteristik yang dimiliki Presiden Y. Hipotesis. Menyusun hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Yang kedua, bagaimana membuat hipotesis. Proses membuat hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi, diperlukan teori untuk dapat membuat hipotesis. Contoh, seorang peneliti akan melakukan penelitian mengenai perkembangan bahasa Awut, maka akan dapat menurunkan hipotesis yang baik. Sebaiknya penelitian tersebut membaca teori mengenai cara-cara mengembangkan bahasa Awut. Fungsi hipotesis. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis dibentuk untuk menemukan kemungkinan atau untuk menguji kebenaran suatu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi
suatu teori. Jadi sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada. Kemudian diuji kebenarannya dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Jenis-jenis hipotesis. Hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan dalam dunia empiris. Hipotesis jenis ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang kebenarannya diakui oleh banyak orang pada umumnya. Hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. Pada kenyataannya, dunia ini sangat kompleks. Maka untuk mempelajari kekompleksitasan dunia tersebut, kita memerlukan bantuan filsafat, metode, tipe-tipe yang ada. Hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan cis ini merumuskan hubungan antar dua atau lebih variabel-variabel yang diteliti. Sekian presentasi. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.